Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Farudin dengan NIM 050203230553 dari kelas HPI 1B. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Saya di sini akan menjelaskan jurnal yang telah saya kerjakan, yakni berjudul Dasar dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan dan Pembangunan Nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada kesatuan aspek kewilayahan, kesatuan aspek ideologi, kesatuan aspek politik, kesatuan aspek ekonomi, kesatuan aspek sosial budaya, dan kesatuan aspek pertahanan dan keamanan. Namun di sini saya akan membahas materi wawasan Nusantara yang memiliki urgensi sebagai wawasan kewilayahan dan pembangunan nasional. Definisi secara kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa dengan negara lain, khususnya negara tetangga. Untuk secara pembangunan nasional, wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara juga berfungsi untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dasar wawasan Nusantara sebagai pandangan kewilayahan dalam mendorong pembangunan nasional di Indonesia. Yang pertama yakni sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan tindakan penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, sebagai motivasi dan dorongan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, yang ketiga, sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta kewilayahan. Fungsinya yaitu sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Kemudian ada pula prinsip dasar wawasan Nusantara. Prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran wawasan Nusantara ini antara lain adalah yang pertama yaitu Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Yang kedua, mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh aspek kehidupan bangsa. Yang ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian, yang keempat, mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kemudian, ada pula yang kelima yaitu mengembangkan keberagaman dan keserasian kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari segi budaya, bahasa, dan lain-lain. Dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, wawasan Nusantara menjadi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Febi Fadila Ulia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fadila dengan NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan suatu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Sering disebut sebagai asas wawasan Nusantara karena memiliki fungsi agar terciptanya perdamaian, tidak tercerai-berai, dan timbul keseimbangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. 1. Asas kepentingan yang sama, di mana asas ini memberi isyarat yang jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama demi untuk kemajuan bersama dan demi tercapainya kesejahteraan bersama, serta memberi rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai contoh, isu mengenai HAM, isu mengenai agama dan lingkungan
Banyak sekali isu-isu tentang seperti itu. Kedua, asas keadilan. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam kedudukannya sebagai warga negara serta dalam mewujudkan cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan orang lain, harus mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini berlaku di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Asas kejujuran menjadi bagian penting dalam sendiri kehidupan umat manusia. Kejujuran di sini mengacu pada kejujuran dalam berpikir dan bertindak tanpa melebih-lebihkan bahkan mengurangkan sesuatu. Semuanya harus sesuai dengan data, fakta, dan realita. Hal ini wajib dilakukan demi kemajuan bangsa. Asas kerjasama. Asas kerjasama Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya gotong royong. Dengan suatu kesadaran terhadap suatu kepentingan bersama, maka akan terciptanya suatu kerjasama antar lapisan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu akan membutuhkan manusia lain untuk saling mengisi simpul-simpul kehidupan sosial bermasyarakat. Asas wawasan Nusantara sebagai pandangan kewilayahan yang menjadi pedoman pembangun nasional di Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan cara memandang bangsa Indonesia dan lingkungan sesuai dengan Pancasila. UUD 1945 ini berfungsi sebagai panduan motivasi dan kerangka bagi pembangunan nasional dan kerjasama internasional. Asas atau landasan yang menjadi landasan wawasan Nusantara sebagai pandangan kewilayahan yang menjadi pedoman pembangun nasional di Indonesia, yaitu merujuk pada sifat kepulauan Indonesia dan kesatuan masyarakat. Meskipun ada keberagaman, tujuan wawasan Nusantara adalah menjaga persatuan bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. Pancasila menjadi landasan ideologis wawasan Nusantara. Pancasila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, wawasan Nusantara adalah konsep penting dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia dengan dasar yang kuat dalam ideologi nasional, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar seperti Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara menjadi pandangan kewilayahan yang mendalam dan berkelanjutan. Urgensinya tercermin dalam perannya sebagai panduan bagi penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.